notabene kan kamu bukan orang Batak tapi bisa harus punya bahasa Solo dan meyakinkan penonton seperti apa? Yang pasti pendalaman karakter itu memang sebenarnya aku punya waktu cuman sedikit ya, karena tadi aku udah cerita aku sempat kena COVID juga kan. Nah jadi aku sebenarnya mungkin lebih banyak ngobrol, cari tahu tentang Jawa sendiri dan Jawa Solo ya, terutama karena Jawa Solo itu kan beda banget. Maksudnya setiap Jawa tuh beda-beda ya gitu. Jadi aku sih biasanya Jawa apa sih, modern, Jawa kasar, Jawa Surabaya gitu kan. Jadi kalau Jawa Solo tuh hal yang baru buat aku. Jadi aku lebih banyak cari tahu tentang Solonya juga, tentang budaya Solonya juga sendiri. Terus juga nanya-nanya sama coach juga sih yang pasti gitu. Ya mungkin emang jauh berbeda ya, cuman ya semoga aku bisa mewujudkannya dengan baik sih. Kalau untuk mendalami kisahnya kan itu tentang pacaran yang beda status segala macam. Nah kamu sendiri yang sangat jauh dari kehidupan kamu bisa untuk total seperti apa sih? Ya mungkin karena dengan bacaan skenario-nya sih memposisikan diri bagaimana kalau misalnya aku mengalami hal yang seperti itu gitu. Pasti kan juga sangat berat gitu. Yang namanya restu itu kan pasti kalau dalam hubungan tuh yang paling utama ya gitu. Tapi ya di situ dibalik lagi kayak pesannya yang aku dapat dan segala macam, jadinya ya udah jadi ajang yang aku peranin. Tadi ada scene yang menurut salah satu yang scene di restuin itu sangat mendalami banget ya saat yang di restuin itu, kayak ibaratnya punya backstory sendiri loh, kayak ini ada jiwanya gitu kan. Nah itu kayaknya dia emang punya backstory masing-masing apa gimana gitu saat scene itu. Kalau aku sih nggak ada, tapi mungkin pas di saat scene itu aku cuma ngerasa ibaratkan si Bagas ini udah seperjuangannya segimana berat gitu kan, udah ngelakuin ini itu, udah berjuang walaupun dia bukan siapa-siapa, jelek, kecil, baik dan sebagainya. Tapi di saat sudah perjuangan itu, pas sudah di titik yang seharusnya mendapatkan sesuatu yang dia pengen tapi ternyata tidak, pasti kacau dong kan. Terus juga pasti sedih banget, jadinya ya mencoba untuk merasakan itu gimana, apakah gua kalau misalnya seperti ini apa gue sedih banget begini. Jadi memposisikan diri seperti cerita tersebut gitu. Bukan karena backstory. Bukan. Kalau kamu Bukan juga. Enggak, kalau aku enggak karena backstory sih, memang ya mungkin karena kita juga ya sama sih kayak yang benar-benar memposisikan diri bagaimana kalau kita benar-benar mengalami hal tersebut gitu. Pastinya kan berat banget ya, jadi ya kita tuangkan aja ke dalam situ. Apalagi kalau misalnya jadi aktor kan ya kita punya banyak banyak emosi, banyak fantasi gitu yang emang sebenarnya mungkin kita dalam kehidupan nyata nggak bisa kita keluarin, tapi mumpung kita lagi ada di film ini dengan karakter tersebut, mungkin fantasi kita seperti ini ya kita keluarkan secara gamblang lah di sini gitu. Tapi mumpung ada platformnya nih gitu. Tapi kalau misalkan menjadi kenyataan, nah kalian menanggapinya dari masing-masing sendiri seperti apa? Ya berat sih. Kalau kenyataan ya, tapi itu Bagas sosok yang kuat sih. Kayak jarang sih lo laki-laki kayak gitu ya, tetap berani, tetap ini walaupun ibaratkan anak petani ngadepin ningrat gitu kan udah suatu kemustahilan yang nggak mungkin terjadi gitu kan. Jadinya ya mungkin kalau misalnya di dunia asli ya jarang sih orang kayak gitu ya. Kalau misalkan menghadapinya ya berat pastinya berat. Izan tadi oke. Tadi menarik Izan, diitemin kulit, apakah itu kamu sendiri tanning kah atau itu memang make up dari wardrobe atau seperti apa, dan prosesnya seberapa lama sih? Oke, jadi waktu awal aku ketemu Sutradara itu kan ini kan karakter Bagas itu yang tadi udah gue sebutkan kan. Pas ketemu Sutradara ngomong gini, enggak, lu metropolis banget, maksudnya bukan anak desa yang latar belakangnya bisa tadi aku sebutin. Ya jadinya aku kayak ngasih referensi aja, Pak, gimana kalau misalnya Bagas ini ditemin terus rambutnya diturunin terus bajunya emang cuman baju-baju yang polos yang cuman camping gitu kan, terus badannya agak bungkuk karena dia seorang petani, mungkin latar belakangnya pernah ngebantu orang tuanya bertani atau gimana kan kita. Itu yang aku buat ceritanya backstory-nya.
Terus pas aku coba, pas aku fitting, tes makeup dan sebagainya, ternyata pas diitemin, terus ada jerawatnya dan lain sebagainya itu, oh oke, ini lu bukan Irzan nih. Oh ya udah, setelah dari situ mulai kreatif itu mulai kita kembangin lagi gimana untuk menjadi si Bagas ini menjadi orang desa banget gitu. Atau dari segi bahasa mungkin seperti apa, kan ini kan berbeda ya maksudnya. Jawanya tuh kayak Jawa halus banget, maksudnya kayak ada tingkatannya sendiri kan di Jawa. Nah ini kakak belajarnya untuk cukup berapa lama kak untuk bahasa Jawa sendiri? Kayak kita ini cuma 2 minggu, seminggu ya. Begitu pasti. Singkat, pokoknya soalnya singkat banget, dan kita juga kebantu sama pas kita syuting itu ada acting coach yang asli dari Solo, jadinya dia tetap ngawasin gimana bahasanya, bahasa kita, bahasa yang keluar itu bahasa yang halus gitu. Jadinya, dan dia kasih kita tantangan. Iya. Pokoknya di dalam syuting kita udah masuk set, kita nggak boleh ngomong Bahasa Indonesia. Pokoknya bahasa lain nggak boleh. Kita harus benar-benar ngomong Jawa. Jawa dan ada medoknya. Harus medok gitu. Jadi lupa bahasa Sumatera kan? Awalnya lupa, tapi ada tapinya. Tapi pas kita syuting itu, pas liburnya itu, misal kita bercanda sama teman-teman, Iya. kita kan ada Najwa. Najwa itu kan dari Medan asli kan. Dia benar-benar Medan banget. Dia Medan kental. banget kental. Terus logatnya juga logat Medan yang kalau ngomong tuh, kau apa sih gitu kan. Jadi kalau misalnya kita habis syuting, pas main-main kita bahasa Medan. Karena nular banget. Nular. Bener, itu nggak bisa ditolerir. Itu Tapi betul-betul nular. pas udah masuk set kita berubah ya. Maksudnya Berubah. berubah jadi ya Jawa lagi. Saya Iya. kita sempat sering dimarahin. Jangan ngomong bahasa Medan, jangan ngomong bahasa ini tuh Jawa. Ya dan setelah Awal-awal sih mulai ngikutin. Iya, Tapi mulai hari-hari terakhir kayak ya udahlah gitu. Tapi ya gimana tadi nontonnya Jawanya gimana? Bagus. Terakhir ya, terakhir dari sisi pengalaman syuting sendiri, Kota Solo kan kenal dengan budaya, kental dengan kulinernya. Bagaimana sih pengalaman kalian berdua syuting di Solo? Pengalaman syuting di Solo yang pasti seru banget ya, karena seperti yang tadi bapak saya sudah bilang gitu ya, ini suasana syuting yang kekeluargaan banget gitu. Karena aku sendiri pun merasakan mungkin dari beberapa project yang lalu, tapi ini benar-benar kekeluargaan banget. Kita setelah selesai syuting pun kita tetap ngumpul, kita tetap main, kita tetap ngobrol bareng, sharing bareng, ketawa-ketawa. Istilahnya kalau misalnya di Solo kan ada angkringan ya, kita membuat angkringan sendiri di lorong hotel itu. Jadi benar-benar seru banget. Terus juga kita juga explore Solo juga, kita sempat muter-muter apa naik beca bareng-bareng, kuliner juga. Kita beli-beli apa di jajanan situ, ya itulah banyak lah gitu. Jadi seru. Oke. Ini kan Terima kasih ya. Ini kan jadi proyek pertama kalian dalam film. Mungkin kesannya masing-masing gimana, Marsha ke Irzan dan Marsha? Ya kalau aku sendiri melihat Marsha yang menjadikan sebagai anjingnya, dia sosok aktor yang terbuka untuk, maksudnya kalau misalnya aku ngasih pendapat dia terima, dan aku juga minta pendapat dari dia gitu kan. Kita jadi saling sharing. Ya Marsha sampai saat ini, aku kan udah setelah syuting ini sempat main bareng juga kan, syuting bareng. Ya Marsha menjadi ajang yang baik dan perfect lah menurut aku. Marsha sendiri kesan ke Irzan? Iya, sama sih kurang lebih. Hah? Yang lain. Nak aja lu. Hidup. Enggak, soalnya kan ya kirain, maksudnya ya mungkin kalau Irzan juga ya dia terkenal di ya, anak-anak muda gitu ya. Jadi aku kenal, ya tau lah Irzan orangnya gimana gitu. Tapi baru kali ini mengenal personalnya gitu. Ternyata personalnya seru juga, terus juga ya error juga sih sebetulnya. Sama kita error sama sih ya. Iya. Error dulu. Ya, oke. Pokoknya yang aja seru. Oke. Terima kasih.